Problem dengan kita yang bukan orang Yahudi, tapi sudah lama jadi Kristen. Kita kadang-kadang kehilangan feeling yang sesungguhnya ketika merayakan Paskah. Buat kita mungkin Paskah hanyalah satu kejadian di dalam satu tahun. Kita ke gereja, melakukan ritual perjamuan kudus, dan selesai. Buat orang Yahudi, Paskah itu ribet. Di masa-masa Paskah yang berlangsung selama 7 hari atau 8 hari kalau ada di luar negara Israel, orang-orang Yahudi itu tidak boleh makan segala sesuatu yang terbuat dari biji-bijian seperti gandum, beras, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Bukan hanya nggak boleh makan, tapi bahkan seluruh perlengkapan rumah yang kira-kira bersentuhan dengan biji-bijian tadi yang mereka sebut dengan chametz, itu harus dibersihkan. Dan proses membersihkan atau menyucikan rumah itu bisa makan waktu mingguan sebelum hari Paskah. Nah, ini pertanyaannya, kenapa mereka mau serepot itu? Kalau kita aja ya, terutama yang generasi muda, orang tua kita itu punya ritual tertentu untuk pertunangan, untuk pernikahan. Banyak orang muda termasuk saya sebetulnya merasa, aduh, buat apa sih ritual-ritual itu ribet. Nah, di kebanyakan budaya akan selalu ada ritual of remembrance, sebuah ritual yang dikemas khusus untuk mengenang peristiwa sangat penting di masa lalu. Kebanyakan kita tidak punya lagi ritual of remembrance. Yang kita punya sebaliknya adalah ritual atau aktivitas-aktivitas untuk menyambut masa depan. Baby showers itu yang populer itu kan untuk menyambut kelahiran seorang baby. Kalau misalnya kita syukuran karena kita punya rumah baru, sebetulnya kan bukan untuk mengenang betapa kerasnya kita berjuang untuk mempunyai rumah baru, tapi lebih ke arah menyambut kehidupan yang baru di rumah baru itu. Ini yang membuat kita jadi kesulitan punya feeling yang seharusnya muncul ketika merayakan Paskah. Kalau teman-teman merasakan hal seperti itu, Paskah ini hanya sebuah ritual yang terjadi setahun sekali, saya berikan 4 saran supaya kita bisa kembali merasakan feeling yang seharusnya muncul ketika kita merayakan Paskah. Yang pertama, ketika kita makan roti dan minum anggur itu, ingat-ingatlah momen atau rentetan kejadian ketika kita pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ada orang-orang yang punya pengalaman sangat-sangat berkesan sebelum ketemu Kristus dan after, setelah mengakui Kristus sebagai juru selamat. Tapi kalau misalnya teman-teman seperti saya, lahir dari keluarga Kristen, dari awal sudah dididik dalam keluarga Kristen, kadang-kadang kita nggak punya satu momen yang bersejarah. Coba ketika makan roti dan minum anggur itu, ingat-ingat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi menurut saya, manfaatkan momen ini bukan hanya untuk mengingat masa lalu. Jadikan Paskah ini juga sebagai momen untuk mengutarakan ke Tuhan, Tuhan, aku sedang bergumul tentang ini sekarang. Atau seandainya teman-teman merasa ada dosa yang selama ini sulit lepas, ini adalah momen yang pas banget untuk kita betul-betul merasa terjebak di situasi yang tidak nyaman. Karena situasi seperti inilah dialami oleh orang-orang Yahudi di zamannya Yesus. Mereka mungkin sudah sangat bergenerasi ya, dari sejak nenek moyang mereka keluar dari penjajahan Mesir. Tapi mereka waktu itu sedang dijajah oleh bangsa kafir, bangsa yang bisa kita bilang godless, nggak bertuhan, walaupun dewanya banyak, tapi sangat amoral, yaitu bangsa Rom. Dan ketika mereka merayakan Passover itu, mereka bukan hanya mengingat sejarah nenek moyang mereka, tapi mereka juga berharap ada Mesias atau minimal Musa kedua yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Rom. Jadi menurut saya, buat kita yang hidup di zaman ini, gunakan momen Paskah itu untuk mengingat pergumulan apa yang Tuhan izinkan kita sedang alami atau dosa yang sedang kita perang. Ketika kita makan roti dan minum anggur itu, proklamirkan iman kita. Aku percaya Tuhan pasti akan datang dan menolong aku menang melawan pergumulan ini dan menang melawan dosa yang sedang aku perang. Semoga Paskah tahun ini bisa punya makna spesial buat teman-teman. Selamat Paskah.